Nah ini ada juga evaluasi dari sistem divestasi atau penarikan investasi yang juga menimbulkan turbulensi bagi keuangan atau manajemen fokus perusahaan gitu. Jadi maksudnya gini kan, seperti teman-teman juga tahu dan mungkin ada teman-teman juga yang sudah banyak mempraktekkan ya. Jadi kalau di kita itu kan ya selain investasi gitu ya, ada juga sistem divestasi. Jadi investasi yang masuk itu juga sewaktu-waktu bisa ditarik kembali gitu, bisa diambil kembali gitu ya. Seperti itu. Ya awalnya sih memang niatnya ya kita ingin ingin menjaga ya gitu, ingin memastikan bahwa uang teman-teman itu aman gitu ya di MSB ini gitu, ya nggak akan dibawa kabur, nggak akan dibawa lari gitu ya. Dan kita bikin sistemnya kalau uang itu ya bisa masuk tapi juga boleh untuk keluar gitu. Tapi memang kalau saya ingin menyampaikan sejujurnya, kondisi-kondisi tersebut, sistem tersebut juga menimbulkan ya goncangan juga bagi kondisi keuangan perusahaan gitu ya. Kenapa ya? Karena kan kalau uangnya udah masuk, nah misalkan itu kan kita tuh bukan disimpan dalam bentuk uang cash gitu, tapi kan dibelikan aset-aset gitu ya. Aset-aset apa ya untuk ya pengembangan perusahaan gitu, yang dibelikan freezer, misalkan ada yang dibelikan peralatan pasteurisasi, peralatan ini, peralatan itu gitu. Nah itu kan udah jadi barang gitu, uangnya itu udah jadi barang. Terus kemudian ketika teman-teman meminta kembali dalam bentuk uang cash gitu ya, ya akhirnya kan pilihannya ya kalau perusahaan lagi punya dana gitu ya, itu bisa segera dicairkan gitu ya dana cashnya. Tapi ketika memang perusahaan lagi belum punya dana gitu ya, pada akhirnya ya agak sulit gitu ya untuk bisa memenuhi permintaannya teman-teman yang mau narik investasi gitu ya. Seringkali juga saya sendiri dari uang saya pribadi yang kemudian saya gunakan untuk bisa mencairkan uang kepada teman-teman gitu ya. Nah, ataupun saya tawarkan kepada investor lain yang mungkin lagi punya keluangan dana untuk bisa memberikan gitu kepada teman-teman gitu ya. Nah, tapi pernah sekali waktu kayak gini juga gitu ya, sebenarnya kondisi yang sebenarnya jangan sampai berulang-ulang ya. Jadi yang lucunya itu, jadi karena mungkin saya kasihan gitu kepada ada misalkan yang butuh buat narik uang gitu, tapi karena saya nggak punya uang juga, terus juga ditawari ke investor lain juga mereka nggak ada yang mau beli sahamnya, tapi kan ya gimana nih, ada teman yang butuh gitu buat narik uang, ya pada akhirnya jalan cepat saya melakukan pinjaman gitu. Saya sampai pinjam ke pinjol buat ya buat teman-teman itu bisa narik uangnya gitu, karena kan kasihan gitu, daripada uangnya saya tahan terus gitu. Sebenarnya bukan ditahan, karena memang kan belum ada aja kan seperti itu. Tapi ya seringkali ya subjektivitas saya pribadi juga kadang-kadang suka merasa kasihan gitu kalau misalkan ada yang lagi butuh tapi uangnya nggak bisa segera cair gitu. Nah tapi pada akhirnya disadari kondisi-kondisi atau pola-pola yang seperti itu juga menimbulkan ketidakstabilan pada keuangan perusahaan ya gitu. Nah, dan ketika saya coba pelajari ya, sebenarnya ya coba silakan teman-teman sendiri cari tahu ya bagaimana seharusnya suatu pola atau sistem investasi itu dibangun gitu ya. Nah, investasi itu kan sebenarnya ini ketika ada orang-orang yang memang ingin ikut dalam penyertaan modal di suatu perusahaan, berarti kan dia itu sebenarnya membeli kepemilikan dari perusahaan tersebut gitu ya, membeli kepemilikan. Nah ini asumsi perusahaan kecil ya, perusahaan yang memang baru berdiri atau baru bertumbuh, bukan perusahaan yang memang udah besar, udah go public, yang udah IPO, bukan itu sih, tapi yang perusahaan kecil ya. Oke, oh perusahaan kamu bagus nih gitu ya, konsepnya bagus, misalkan juga diyakini punya masa depan yang cerah gitu. Oke, saya ikut dalam penyertaan dana gitu ya. Nah ketika memutuskan untuk ikut ya seharusnya yaitu kan siap untuk menanggung resiko gitu, baik resiko untung ataupun resiko rugi kan gitu. Jadi bagusnya kan nggak cuma mau ikut pada kondisi perusahaan lagi untung saja, tapi pada kondisi perusahaan lagi nggak bagus itu atau lagi rugi bahkan ya itu juga harus ikut untuk menanggung itu. Jadi istilahnya ya untung ditanggung bersama, rugi juga ditanggung bersama. Ya gitulah
sistem investasi yang sehat, yang seimbang itu. Jangan sampai kesannya kan teman-teman investor itu hanya mau investasi pada kondisi perusahaan yang performnya lagi bagus, tapi ketika perusahaan lagi nggak bagus ini malah beramai-ramai untuk narik duitnya gitu. Ya saya sih nggak mempermasalahkan ya, karena kan memang ya ini buku, sekali lagi saya tidak ingin menyalahkan siapapun atau menyalahkan dari teman-teman investor juga. Justru saya ingin mengevaluasi dari sistem yang saya buat juga gitu. Jadi ya evaluasinya sebenarnya terpusat dari sistemnya sendiri sebenarnya, yang mungkin masih agak prematur gitu. Ya saya sendiri kan masalah yang buat sistemnya gitu. Jadi uang boleh masuk tapi uang juga boleh keluar gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dari teman-teman investor ketika mau narik uang gitu ya, sewaktu-waktu atau tiba-tiba kan gitu. Cuma ya ketika dijalani ternyata gini kondisinya gitu ya, malah bikin nggak stabil gitu kan perusahaan gitu ya. Dan juga manajemen fokusnya jadi terpecah gitu. Yang awalnya saya harusnya konsentrasi penuh untuk bisa mengembangkan perusahaan atau bisa untuk memperbaiki hal-hal yang fundamental, yang penting dari perusahaan, tapi fokusnya malah terpecah ketika ada teman-teman yang tiba-tiba mau ngambil duitnya gitu. Jadi akhirnya fokus saya jadi gimana nih cara dapat duit cepat gitu ya. Ya udah cari-cari investor baru gitu ya. Nah masalahnya kan cari-cari investor baru pada kondisi perusahaan yang lagi nggak bagus juga nggak mudah gitu. Seperti itu ya, pada akhirnya kan karena bingung ya gimana seharusnya ini ngasih duit ke teman-teman investor yang lagi butuh. Saya juga kasihan kan gitu. Ya udah, cara cepat yang sekarang lagi sering banyak dipakai oleh masyarakat yaitu pinjaman kan gitu ya. Ya saya sendiri kan melakukan pinjaman ya gitu. Pinjaman untuk seperti halnya untuk cicilan rumah. Nah itu sekalian saya tambah pinjamannya nggak cuma buat cicilan rumah, tapi untuk ngasih duit ke investor gitu. Nah atau pernah sekali waktu juga pinjam ke pinjol biar investor segera cair duitnya gitu. Nah itu ya ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah makanya ini saya serahkan juga kepada teman-teman nantinya, bagusnya kira-kira seperti apa ya, seimbangnya itu kira-kira seperti apa gitu. Nah tapi ya kalau dari apa yang saya pelajari gitu ya, silakan makanya teman-teman juga nanti bisa mempelajari gimana sih seharusnya yang seimbang itu gitu ya. Membangun sistem investasi, kerjasama, kolaborasi bisnis itu seperti apa, apakah ya memang ya bisa bisa seperti itu atau ya bagusnya memang win-win solution. Jadi ya pada saat perusahaan untung ya kita rasakan untung bareng-bareng gitu, tapi pada saat perusahaan belum untung ya harapannya sih tetap bisa bisa menjaga juga barang-barang juga gitu ya. Jadi untung rugi kita tanggung bersama gitu ya. Mungkin harapannya seperti itu sih ke depannya. Nah tapi sekali lagi ya karena kita terlanjur atau sudah kadung berpijak pada klausul perjanjian yang lama dan kita belum melakukan revisi terhadap perjanjian baru yang akan dibuat nantinya. Nah ya saya pada akhirnya tidak akan memaksakan untuk menerapkan sistem baru gitu. Tetap kita berpijak pada aturan lama, tapi mungkin nanti kita akan coba buat sistem yang mungkin lebih seimbang lah. Misalkan misal gini, ya udah sok nanti kan setelah ini kalau pembahasan tentang evaluasi, tentang perencanaan strategis nanti itu udah selesai, udah dibuat setelah ini, termasuk di dalamnya kita akan melakukan yang namanya revisi terhadap klausul perjanjian investasi. Nah jadi mungkin nanti kita akan tawarkan gitu, saya akan coba tawarkan kepada teman-teman investor. Nah ketika nanti misalkan kita ada perencanaan strategis nih, apakah teman-teman investor mau untuk tetap mensupport bisnis MSB ini gitu, untuk tetap bertumbuh nantinya gitu ya, dengan prinsip ya bagi untung dan bagi rugi bareng-bareng gitu, ataukah ya mau tetap kepada klausul lama gitu ya. Jadi ya nggak mau lah gitu, nggak mau ambil rugi gitu ya. Ya maunya kan saya invest kalau perusahaan lagi bagus, kalau lagi nggak bagus mending saya tarik aja uangnya semua. Nah mungkin kalau masih tetap pengennya seperti itu, saya juga tentu tidak memaksa ya.
Nah, tapi nanti perusahaan bisa membangun dengan skema utang gitu. Jadi teman-teman yang misalkan ya ingin berhenti untuk berinvestasi, untuk mensupport bisnis MSB dari sisi pendanaan, itu saya perbolehkan gitu ya. Nah, tapi karena mungkin perusahaan juga kalau semuanya itu akan menarik uangnya, ini belum ada gitu ya. Jadi saya sistemkan dengan skema utang aja. Jadi akan ada istilah hutang perusahaan yang nanti kita akan bayar secara bertahap, secara mencicil, misalkan tiap bulan, entah itu dapat dari laba perusahaan yang ditahan gitu atau apa gitu. Nah, sementara teman-teman yang lain yang masih berinvestasi gitu ya, pada akhirnya siap dengan konsekuensi bahwa ya akan terus membersamai dalam kondisi MSB lagi performnya bagus ataupun lagi kurang bagus gitu ya. Tapi ya tentu di situ siap gitu ya, siap juga untuk benar-benar memberikan support yang luar biasa, tidak hanya dari sisi pendanaan ya, sok mangga, maksudnya saya nanti akan menyampaikan suatu rencana-rencana strategis. Nah, di situ ada media bagi teman-teman investor untuk mengkritisi secara habis-habisan perencanaan-perencanaan saya, bahkan nge-pressure saya supaya bisa terus berkembang gitu, bisa terus ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, itu juga saya harapkan gitu ya, kondisi-kondisi seperti itu yang tidak hanya sekedar teman-teman itu hanya menyimpan uangnya di MSB, ya nggak mau tahu, pokoknya duitnya harus balik gitu, harus berkembang kan gitu. Tapi ya kalau memang teman-teman juga ingin memberikan suatu masukan, kritik-kritik gitu, bahkan pressure terhadap pengelola dalam hal ini saya, ya saya perbolehkan gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan kan gitu ya, sehingga kan setiap waktu diri pribadi ini terus bisa tumbuh ke arah yang lebih baik lagi gitu ya ke depannya ya, demi kita memajukan perusahaan atau sistem kolaborasi ini bareng-bareng kan, seperti itu. Nah, oke, seperti itu dulu ya. Nanti memang masih akan ada kelanjutan pembahasannya gitu ya. Tapi karena hal ini cukup penting ya saya sampaikan kepada teman-teman investor ya, khususnya dari aspek financing atau pendanaan, maka tadi saya ingin sampaikan dengan sebenar-benarnya ya, sejujur-jujurnya juga ya, kondisi-kondisi seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada sih dari aspek operational profitability. Kita akan membahas tentang core resource management dan organization competencies gitu ya. Nah, dua bagian lagi, tapi supaya tidak terlalu panjang, untuk bagian ini kita akhiri dulu ya. Terima kasih.